Seorang remaja di Kabupaten Boyolali tewas usai cekcok saat pesta miras di sebuah indekos. Pasca kebakaran sumur minyak ilegal di Kabupaten Blora, warga masih trauma pulang ke rumah. Ajak meramaikan kembali Pasar Johar, ratusan pedagang konvoi keliling kota Semarang. Saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 30 menit ke depan, Kompas Jateng akan menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Bersama saya, Febriana Mila. Mengawali Kompas Jateng pagi ini, saudara, seorang remaja di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah tewas usai cekcok dengan temannya. Jenazah korban kini masih diotopsi. Polisi juga sudah menangkap 1 terduga pelaku dan memeriksa sejumlah saksi. Keluarga menangis saat jenazah korban penusukan akan dibawa ke RSUD Dr. Muwardi Solo untuk diotopsi. Anak mereka yang masih berusia 19 tahun tewas setelah cekcok dengan temannya. Korban tewas akibat luka tusuk. Keluarga pun meminta polisi segera menangkap pelaku dan berharap pelaku dihukum setimpal. Kalau luka pas posisian saya cuma lihat wajah tok, terus tak peluk, aku nangis gitu terus. Tapi luka ada di sebelah sini, tusuk kayak tusukan atau apa itu, dada sebelah kiri. Tapi dari keterangan saksi-saksi temennya itu tusuk. Pihak polisi nyampaikan di sini pokoknya ya mau ditangkap pelakunya gitu aja. Pokoknya mau diusut. Terus harapannya keluarga untuk pelaku apa, Pak? Ya pokoknya pelaku cepat tertangkap terus dihukum sesuai hukum yang berlaku gitu aja. Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Indrawan Wirasaputra membenarkan peristiwa penganiayaan yang berujung kematian tersebut. Selasa dini hari, korban dan terduga pelaku pesta miras di sebuah indekos. Namun keduanya sempat cekcok. Selasa subuh korban pulang. Saat di lapangan Desa Tawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, percekcokan kembali terjadi. Sesampainya di TKP, korban bertemu dengan terduga pelaku, saudara DPJ bersama temannya, saudara DK. Dalam pertemuan tersebut, pelaku menganiaya korban, sehingga korban mengalami luka-luka. Polisi sudah menangkap terduga pelaku dan menyita barang bukti berupa pisau dapur dan kaos milik korban. Tim gabungan Polsek Ngemplak dan Resmob Polres Boyolali berhasil mengamankan DJP, yang mana saat ini masih dilakukan pemeriksaan mendalam. Kemudian dari proses olah TKP dan pencarian didapatkan barang bukti, yakni 1 buah pisau dapur, kemudian 1 buah aksesoris baju kaos oblong warna hitam milik korban. Motif kini masih dalam pengembangan penyidik. Polisi juga masih melakukan otopsi korban guna mengetahui penyebab pasti kematian. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Boyolali, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, saudara. Dwi Hartono, motivator, pengusaha, dan pemilik bimbingan belajar yang menjadi otak penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN, pernah mendaftar menjadi bakal calon Bupati Pemalang, Jawa Tengah. DPC PKB Kabupaten Pemalang memastikan Dwi Hartono bukan kader partai. Meski bukan kader partai, Dwi Hartono, otak pelaku penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN, Ilham Pradipta, mengambil formulir pendaftaran calon Bupati Pemalang di kantor DPC PKB pada Mei 2024. Namun setelah diverifikasi, Dwi Hartono tidak lolos menjadi calon bupati.
PKB Pemalang memilih artis Vicky Prasetyo menjadi calon bupati yang bertarung di kontestasi Pilkada Serentak 2024. Dan ternyata memang ketika saya lihat videonya, lihat rekamannya, memang betul yang bersangkutan yang pernah bertemu dengan saya di kantor DPC PKB Pemalang. Dia mendaftar mandiri menjadi calon bupati dengan wakil atau sendiri saja? Dia mendaftarkan diri sebagai calon bupati di Kabupaten Pemalang personal ya. Personal ya? Iya. Sudah terverifikasi waktu itu? Atau syaratnya lengkap? Yang bersangkutan mengambil formulir, kemudian mengembalikan, kemudian kami verifikasi, kemudian mengikuti selayaknya ujian bakal calon kepala daerah, tetapi tidak lolos verifikasi. Saat mendaftar di kantor DPC PKB Pemalang, tersangka Dwi Hartono memiliki KTP Cibubur, Jakarta, kelahiran Kabupaten Pemalang, dan memiliki rumah di Kabupaten Pemalang. Iskandar hanya bertemu 2 kali dengan Dwi Hartono, yaitu saat mengambil formulir pendaftaran bakal calon bupati dan saat bertemu di kediamannya. Ari Himawan, Kompas TV, Pemalang, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, Saudara, mantan Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti atau akrab disapa Mbak Ita divonis 5 tahun penjara oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang di Pengadilan Tipikor Kota Semarang Rabu kemarin. Mbak Ita dijatuhi hukuman atas kasus korupsi di lingkungan pemerintah Kota Semarang yang juga menjerat sang suami Alwin Basri. Ketua Majelis Gatot Sarwadi membacakan putusan atas dakwaan kasus korupsi yang ditangani oleh KPK. Dalam pembacaan putusan, Mbak Ita dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, sementara suami Mbak Ita, Alwin Basri, dijatuhi pidana 7 tahun penjara dan membayar biaya pengganti 600 juta dan 4 miliar rupiah. Vonis yang dijatuhkan untuk kedua terdakwa lebih ringan dibanding tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dari KPK. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Mbak Ita dengan pidana 6 tahun penjara, sementara Alwin Basri divonis 8 tahun penjara. Menjatuhkan kepada terdakwa 1 Hefearita Gunaryanti Rahani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Alwin Basri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Usai pembacaan sidang vonis, kedua terdakwa dipersilahkan Majelis Hakim untuk berkonsultasi dengan kuasa hukum. Mbak Ita dan Alwin Basri memutuskan masih pikir-pikir dengan hasil vonis dari Ketua Majelis Hakim. Tadi kan jelas kita masih pikir-pikir, jaksa masih pikir-pikir gitu kan? Ya. Ya 7 hari lah kita lihat bagaimana nanti. Ya. Tapi intinya gimana terkait vonis? Terkait putusan tadi, Bu? Ya tadi yang bersangkutan menyatakan kita pikir-pikir. Dengan jawaban pikir-pikir dari terdakwa, kuasa hukum serta Jaksa Penuntut Umum KPK, maka Ketua Majelis Hakim memberikan waktu 7 hari untuk memberikan jawaban atas putusan tersebut, baik banding atau menerima putusan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Pasca kebakaran sumur minyak ilegal di Kabupaten Blora, warga masih trauma pulang ke rumah. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Febriana Mila.
Pasca kebakaran sumur minyak ilegal di Kabupaten Blora, Jawa Tengah, warga mengaku masih trauma, memilih tetap berada di pengungsian sembari menunggu kondisi aman. Meski kebakaran sumur minyak ilegal telah dipadamkan petugas, namun sebagian warga Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah memilih tetap berada di pengungsian. Rumah warga masih dibiarkan kosong dan berantakan. Bahkan, sebagian rumah mengalami kerusakan cukup parah dan tidak bisa ditempati. Sesekali warga hanya menengok rumah mereka dan kembali ke pengungsian. Warga mengaku masih trauma untuk kembali ke rumah. Mereka memilih tetap berada di pengungsian sambil menunggu keadaan benar-benar aman. Bagian warga sini udah ada yang pulang apa masih di pengungsian, Mbak? Masih di pengungsian. Rata-rata perempuan ya, Mbak, di sana? Iya. Kejadian ini mungkin ada ini tersendiri, Mbak. Jadi gimana, trauma atau bagaimana? Iya benar, terutama anakku masih kecil baru 1 tahun. Mereka mengamankan soalnya pengajun gasnya. Makanya lebih baik ngamankan di pengungsian dulu ya, Mbak ya. Iya. Kalau memang nantinya dibolehkan baru pulang berarti, Mbak. Seperti diketahui, sebanyak 4 warga meninggal dunia akibat kebakaran sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kabupaten Blora. Saat ini, 1 balita masih mendapat perawatan intensif akibat mengalami luka bakar serius. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, petugas gabungan dari Pertamina dan BPBD Kabupaten Blora mulai melakukan pemasangan alat di bekas lokasi kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu. Pemasangan alat bernama capping ini berfungsi untuk menghentikan semburan gas dan minyak di lubang sumur. Capping merupakan alat yang digunakan untuk menghentikan suplai oksigen ke api yang keluar dari sumur minyak. Selain menutup sumur, capping juga mencegah migrasi minyak dan gas ke air tanah. Setelah dilakukan pemasangan capping di area sumur, sejumlah pekerja menggunakan alat ekskavator untuk meratakan lahan di sekitar area sumur minyak ilegal. Rencananya, sumur yang sudah terpasang capping tersebut akan dicor dan akan dimatikan agar tidak membahayakan masyarakat sekitar. Tadi kita sudah laksanakan untuk pemasangan copeng, jadi dari tim Pertamina dan tim gabungan sudah dipasang copeng, aman, sudah terpasang, jadi tinggal kita menunggu mesin semennya untuk bisa memasukkan semen ke dalam. Setelah itu dicor, memutar, itu sudah dianggap selesai. Kebakaran sumur minyak ilegal di Desa Gandu, Kabupaten Blora terjadi pada 17 Agustus lalu. Awalnya warga mendengar suara ledakan dari sumur minyak tersebut. Tak lama muncul api yang menyambar sebuah rumah. Mega Nanda, Kompas TV, Blora, Jawa Tengah. Informasi lainnya, saudara, Pangdam 4 Diponegoro, Majen TNI Ahirudin menjelaskan proses kerjasama pengamanan di lingkungan kejaksaan diperlukan dengan melihat situasi setiap wilayah. Hal tersebut untuk menindaklanjuti perintah Panglima TNI terkait pemberian pengamanan bagi kejaksaan. Jumlah personel Kodam 4 Diponegoro yang disiagakan di tiap Kejati maupun Kejari berbeda-beda tergantung permintaan dari kantor kejaksaan setempat. Pemberian pengamanan di tiap kejaksaan sudah waktunya diperlukan mengingat ada banyak dinamika yang berkembang di lapangan. Dan Kodam 4 Diponegoro hanya menindaklanjuti kerjasama yang dilakukan oleh Mabes TNI dengan Kejagung sehingga terjadi sinergitas yang bagus untuk menciptakan iklim kondusif di lingkungan masyarakat. Kalau penjagaan itu kami kan aparat TNI di Kodam itu menindaklanjuti perjanjian yang sudah dilaksanakan antara Mabes TNI dengan Kejaksaan. Tugas kewajiban kami sebagai perpanjangan tangan dari Mabes TNI adalah menindaklanjuti MOU tersebut. Sehingga akan terjadi sinergi yang bagus, akan sama-sama bekerja untuk menciptakan iklim yang kondusif di lingkungan masyarakat. Karena aparat penegak hukum itu harus selalu bersinergi, ya, selalu bersinergi, satu sama lain harus saling mendukung, sehingga apabila ada hal-hal yang perlu dikoordinasikan, sudah tidak akan ada lagi kecanggungan. Terkait kesatuan yang disiagakan dari mana, pihak Kodam 4 Diponegoro belum bisa menjelaskan lebih lanjut.
Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Ajak meramaikan kembali Pasar Johar, ratusan pedagang konvoi keliling kota Semarang. Nantikan informasinya usai jeda pariwara berikut ini. Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng. Masih bersama saya, Febriana Mila. Masyarakat Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang menggelar karnaval budaya, memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Tidak hanya menghibur masyarakat, namun juga memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Karnaval budaya yang digelar di lapangan sepak bola Kelurahan Jatirejo, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang ini menjadi puncak perayaan hari ulang tahun kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Dengan semangat merah putih, warga Kelurahan Jatirejo mengenakan beragam kostum seperti profesi, tokoh pewayangan, busana adat, hingga memanfaatkan sayuran yang disulap menjadi sebuah kostum yang sangat cantik. Lewat karnaval budaya, tak hanya untuk mendukung kegiatan budaya dan kebersamaan yang mempererat persaudaraan, namun juga menumbuhkan rasa nasionalisme dan kreativitas, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Karnaval ini mengajarkan kepada anak-anak yang ada di Kelurahan Jatirejo terkait dengan keberagaman dan juga mengajarkan tentang gotong royong, semangat kekeluargaan, dan juga persatuan dan kesatuan. Saya berharap melalui kegiatan karnaval ini bisa membangun semangat persatuan dan kesatuan dan mengisi kemerdekaan menuju Indonesia Emas 2045. Ini merupakan kegiatan setiap tahun digelar di Kelurahan Jatirejo. Ini sebagai bentuk rasa syukur kepada kita masyarakat adanya HUT RI. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus menumbuhkan nasionalisme, cinta tanah air untuk bangsa Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menumbuhkan kreativitas untuk semua warga yang hadir, karena dalam kegiatan ini diikuti semua RT. Ada 14 RT di Kelurahan Jatirejo, semua tampil, semua hadir dalam kemeriahan dan kebersamaan ini. Tak hanya sekadar karnaval budaya, namun pihak panitia juga menghadirkan juri untuk menilai peserta karnaval dengan penampilan terbaik. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, untuk kembali menggeliatkan Pasar Johar Semarang, ratusan pedagang berkonvoi keliling kota Semarang sekaligus merayakan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Dengan menaiki kereta hias, pedagang Pasar Johar Semarang, mulai kios selatan hingga utara, Johar Tengah sampai kios basement hingga Kanjengan, konvoi berkeliling kota Semarang. Konvoi ini bukan sekadar pesta jalanan, namun menjadi langkah awal untuk meramaikan kembali Pasar Johar. Pedagang mengkampanyekan kembali agar warga berbelanja dan meramaikan Pasar Johar. Ini adalah awal langkah pertama daripada untuk bisa meramaikan Pasar Johar. Maka diadakannya bersama-sama antara guyup rukunnya semua pedagang Johar. Ini mulai dari selatan hingga utara, mulai tengah hingga basement, mulai Kanjengan. Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perdagangan yang turut membersamai konvoi. Kurang lebih ada 30 kendaraan dengan kapasitas hampir 300 atau 400 orang. Pedagang sore hari ini keluar semua. Mereka akan konvoi putar sebagian kota. Meski seluruh pedagang mengikuti konvoi, namun kios-kios pedagang tetap aman karena dijaga oleh petugas keamanan. Gina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Febriana Mila, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.